Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita dapat berkumpul kembali mencari ilmu bersama di ruang Zoom ini. Karena masih pandemi COVID-19, oleh karena itu kita belajarnya masih lewat Zoom ya anak-anak. Iya, Bu. Tapi harus tetap semangat, oke? Oke. Ya. Oke. Baik anak-anak. Ibu udah share link untuk absen. Jangan lupa absennya ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela. Ada yang tahu akhlak tercela itu apa? Akhlak buruk, Bu. Buruk. Tidak baik. Akhlak buruk. Terus, apa aja sih akhlak tercela itu? Apa aja akhlak tercela? Mencuri. Pintar mencuri. Terus apa lagi? Menjahili teman. Membuli teman. Pintar, jahil. Siapa yang suka jahil di sini? Pintar Banyak, menjahili Bu. teman. Terus apa, Mimi? Akhlak tercela. Apa? Menggibah. Bohong. Pintar, gibah. Ya, gibah termasuk ke dalam akhlak tercela. Tercela. Iya. Baik anak-anak, Ibu akan kirim PPT-nya ya. Anak-anak simak PPT-nya. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan PPT-nya nggak? Belum, Bu. Belum. Loading, Bu. Udah. Oh, loading. Sudah. Oke. Kalau udah bilang Ibu ya. Udah, Bu. Ya, udah. Udah. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mempelajari tentang induk-induk akhlak tercela. Nah, nih di sini Ibu ada gambar nih. Coba gambarnya. Ini gambar apa? Coba. Selfie. Selfie. Iya, pinter selfie. Oh iya, Bu. Selfie-nya sombong. Selfie-nya sombong. Lagi ngapain itu? Tapi sombong. Ngasih duit. Dekat tapi sombong. Pintar, sedekah tapi sombong. Iya, pintar. Di sini ada gambar yang menceritakan tentang orang sedang bersedekah, tapi dia mengumbar-ngumbar lewat medsos ya. Sekarang kan banyak tuh ya yang sedekah tapi ngumbar-ngumbar di medsos. Betul? Iya, Bu. Banyak. Banyak. Kita jangan kayak begitu ya. Kalau sedekah nggak boleh diumbar-umbar. Siap, Bu. Ya. Nah, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari induk-induk akhlak tercela. Akhlak tercela itu kan banyak ya. Ada mencuri, ada apa lagi ya? Bohong, ada hasad, ada jahil. Tapi pada siang hari ini kita akan mempelajari induk-induk akhlak tercela tentang takabur dan ria. Siapa yang tahu takabur itu apa? Sombong. Pintar. Menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Kalau ria? Sama. Mengejarkan suatu perbuatan. Nah, takabur dan ria itu artinya rada-rada mirip ya? Iya, Bu. Nah, di sini ada pengertian tentang takabur dan ria. Coba Mimi bacakan tentang takabur, pengertian takabur.
Takabur atau Ya. ujub yaitu suatu yang suka membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri, Bu. Tuh, Pintar. takabur. Coba sekarang Wiwit. Baca tentang pengertian ria, Wiwit. Ya Bu, ya. Sebentar. Ria adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain bukan karena Allah semata. Iya, pintar. Nah, jadi itu ujub atau takabur bisa diartikan sebagai menganggap dirinya hebat. Nah, jadi kita menganggap diri kita hebat. Teman-teman yang lain nggak ada apa-apanya gitu. Nggak boleh ya kayak gitu. Karena itu termasuk ke dalam akhlak tercela, namanya ujub atau takabur. Sedangkan ria, yaitu ria artinya sombong atau beramal baik karena manusia. Nah, seperti gambar yang tadi yang sudah kita lihat ya anak-anak. Dia bersedekah, tapi dia pamer-pamer ke semuanya agar orang-orang melihat dan memuji dirinya. Gak boleh ya, kayak gitu ya. Oke semuanya? Ya, Bu. Ya, karena ria dan takabur itu termasuk ke dalam penyakit hati. Penyakit hati itu penyakit yang paling susah disembuhkan daripada penyakit kadas, kurap. Kalau kayak gitu, penyakit yang gampang diobatin. Kalau penyakit hati nggak bisa diobatin, susah ya. Kalau koreng doang bisa, gampang diobatin. Susah banget, Bu. Iya, pakai salep. Kalau gatal-gatal juga bisa cari di spoting. Iya, kalau gatal-gatal bisa pakai salep. Pakai salep ya ngobatinnya. Ya, pintar. Nah, selanjutnya nih. Selanjutnya ada dalil-dalil yang menceritakan yang melarang kita untuk berbuat takabur dan ria. Nih, dalil yang melarang kita untuk berbuat takabur itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 146. Sedangkan dalil yang melarang kita untuk berbuat ria yaitu Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai dengan 7. Baik, anak-anak. Ibu akan membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 146 ya. Disimak bareng-bareng ya, teman-teman anak-anak. Iya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa iyarau kulla ayatil la yu'minu biha wa iyarau sabila rusydi la yattakhizuhu sabila wa iyarau sabila ghairi yattakhizuhu sabila dzalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Sadaqallahul azim. Itu surat apa tadi anak-anak? Al-A'raf. Ayat 148. Nih, yang artinya akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Nah, pada ayat ini kita dilarang untuk menyombongkan diri karena tidak ada manusia yang hebat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surat selanjutnya yaitu surat Al-Maun yang melarang kita untuk terus berbuat ria. Nah, surat Al-Maun ayat 4 sampai 7 Ibu bacakan ya. Nanti kalian ulangi, oke? Oke, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Shadaqallahul azim. Coba sekarang anak-anak ulang dari Fawailul ya, surat Al-Maun. Hafal semua kan? Halo. Ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin Nahum al salatihim sahun. Alladzina hum yuraun wayamnaunal maun. Shadaqallahul azim. Ini yang artinya Ibu bacakan. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, anak-anak, orang-orang yang sholat aja masih dikatakan orang-orang yang celaka. Apalagi orang-orang yang tidak sholat. Sholat. Ya. Pada ayat ini melarang kita untuk berbuat ria. Karena ria adalah akhlak tercela yang tidak boleh untuk diamalkan. Nah, pada slide selanjutnya ada ciri-ciri induk akhlak tercela. Nih, yang pertama, coba Robiah bacakan induk akhlak tercela, ciri-cirinya. Salah satunya yaitu takabur atau uzub. Yang pertama, menganggap dirinya hebat. Pintar. Yang kedua, menganggap orang lain lemah. Dan yang ketiga, suka memamerkan kehebatannya. Terlalu bangga pada dirinya. Ya. Yang ria, coba. Apalagi Robiah, ria. Sekarang baca ciri-cirinya. Ria sama itu melakukan sesuatu tidak ikhlas. Yang kedua, pamer. Dan yang ketiga, tidak melakukan kebaikan jika tidak ada yang melihat. Iya, pintar. Nah, ciri-ciri ini kalau dalam diri kita ada ciri-ciri tersebut, kita harus menghindarinya cepat-cepat ya. Karena ini ciri-ciri akhlak tercela, takabur dan ria. Oke, semuanya. Nah, bahaya induk tercela tentang ujub dan takabur. Coba Vina bacakan bahaya induk akhlak tercela. Vina, belum dihidupin suaranya. Oh iya Ibu, maaf Bu. Bahaya induk akhlak tercela, yaitu ada ujub takabur. Yang pertama menyebabkan timbulnya rasa sombong. Yang kedua, tidak mau belajar kepada orang lain. Yang ketiga, jika usahanya gagal akan melemparkan kesalahan pada orang lain, Bu. Ya, yang ria baca juga. Satu lagi baca, Bu. Yang ria, yang pertama yaitu muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan. Yang kedua, selalu mengharapkan pujian. Yang ketiga, muncul sikap berpura-puraan. Iya, pintar. Nah, bahaya ya kalau kita punya sifat takabur dan ria. Kenapa bahayanya? Karena kita tuh selalu merasa sombong, tidak mau belajar kepada orang lain. Apalagi kalau misalkan kita melakukan sesuatu terus gagal, kita akan nyalahin orang lain. Itu perbuatan yang tercela. Jadi harus dihindari ya semuanya ya. Baik, Bu. Ya. Nah, slide terakhir. Cara menghindari induk-induk akhlak tercela. Mimi, coba baca lagi. Cara menghindari induk akhlak tercela yaitu
itu yang ujub nih Bu. Yang pertama, memiliki sifat percaya diri yang terlalu berlebihan. Terus yang kedua, kita harus selalu mengingat dan sadar bahwa dalam sejarah orang yang ujub, takabur dengan kekuatannya, maka Allah yang akan menghancurkannya. Iya, yang Terus, ria baca lagi satu lagi. Sifat ria. Ria yaitu yang pertama memfokuskan niat ibadah bahwa ibadah kita hanya untuk Allah. Yang kedua, hindari sikap suka memamerkan sesuatu yang kita punya. Karena pada hakikatnya yang kita punya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Bu. Iya, pintar. Nah, baik anak-anak. Cara menghindari akhlak tercela ujub atau takabur itu, kita nggak boleh mempunyai sifat percaya diri yang terlalu berlebihan. Punya sifat percaya diri nggak apa-apa, tapi nggak boleh berlebihan ya. Nah, yang kedua, kita harus mengingat dan sadar bahwa dalam sejarah orang yang ujub atau takabur dengan kekuatannya, maka Allah yang akan menghancurkannya. Seperti siapa yang Allah hancurkan? Musuh yang Allah hancurkan, yang membangkang pada Nabi Musa. Ada yang tahu? Fir'aun. Ya, Fir'aun itu Allah hancurkan karena dia sombong, tidak mau menyembah Allah. Oleh karena itu dihancurkan oleh Allah, ya, ditenggelamkan di dalam sungai. Namanya siapa yang tahu sungainya? Namanya apa? Sungai Nil bukan, Bu? Iya, pintar. Sungai Nil yang ada di Dapat kuota gratis. ya, Sungai Nil yang ada di yang ada di negara Mesir ya. Nah, yang ria, cara menghindarinya, memfokuskan niat ibadah bahwa ibadah kita hanya untuk Allah. Nah, jadi kalau kita beribadah hanya untuk Allah, nggak boleh karena manusia. Apalagi buat dipamerin di sosial media, ya nggak boleh. Ya, karena itu perbuatan ria dan dibenci oleh Allah. Kalau ibadah cukup hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Oke? Nah, yang kedua yaitu suka memamerkan sesuatu yang kita punya. Nah, nggak boleh kita suka pamer-pamer, apalagi kepada orang yang nggak punya. Kita pamer, habis beli motor baru kita pamerin, nggak boleh ya kayak gitu, karena itu termasuk ke dalam sifat ria. Nah, baik, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita pada hari ini? Coba Wiwit, simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Wiwit ada? Saya, Bu, nyimpulin. Oh ya, oke, Vina, coba simpulin. Ya, tadi takabur atau ujub yaitu sikap yang suka membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang berlebihan kepada dirinya. Ya. Dan kalau ria yaitu bisa disimpulkan adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Udah ngerti semua ya anak-anak? Ngerti, Bu. Ya, ngerti. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak. Untuk minggu selanjutnya, anak-anak hafalkan tentang surat dalil yang melarang kita untuk berbuat ujub dan ria ya. Setelah itu, nanti di voice note ke Bu Guru, lalu dikirim ya untuk nilai tambahan kalian. Oke, semuanya? Video call aja, Bu. Iya, boleh video call. Nanti kita video call ya untuk hafalannya. Iya, Bu. Oke. Nah, alhamdulillah pelajaran pada hari ini telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf.
Jangan lupa absen, oke? Kurang lebihnya Siap, Bu. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu.